Agenda benar firman Tuhan berdasarkan agenda Alkitab ya, perjalanan Tuhan. Ya, ini setelah Tuhan naik ke surga dan Tuhan perintahkan murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem, jangan pergi dulu, jangan melayani dulu, tinggal dulu di Yerusalem sebelum ditahbiskan oleh Roh Kudus. Nah, di loteng Yerusalem itu Roh Kudus hadir setelah mereka berdoa bersama-sama di situ ya. Lalu setelah itu mereka pergi memberitakan kebenaran Injil, memberitakan kerajaan surga. Tetapi saudara-saudara, sungguh pun demikian Roh Kudus dicurahkan, lalu murid-murid dimatraikan dengan Roh Kudus, bukan berarti pemberitaan Injil menjadi lebih mudah. Saya ulangi, walaupun Roh Kudus dicurahkan, murid luar biasa mengalami manifest, bahkan banyak orang-orang di situ yang Alkitab mencatat mereka bermanifestasi berbahasa apa? Ya, berbahasa lidah. Ya, bukan bahasa dari roh, tapi bukan bahasa yang tidak ada vocabnya. Mereka berbahasa lidah karena mereka sendiri orang Yahudi, orang Ibrani. Lalu hari itu tiba-tiba bisa berbagai bahasa mereka bicarakan, sehingga orang-orang yang dengar itu terkagum-kagum. Berarti namanya pencurahan Roh Kudus ya. Tapi kalaupun ada, saya mau lurus sedikit, kalaupun ada orang yang berbahasa roh, sebaiknya dia mengerti apa yang diucapkan. Sebaiknya begitu. Kalaupun tidak, ada orang lain yang mentranslate-nya. Itu namanya bahasa roh, gitu ya. Bukan bahasa roh yang tidak bisa dimengerti ya, gitu ya. Kira-kira begitu ya. Tapi ada yang tidak setuju juga waktu saya ngobrol begitu, sehingga saya tidak dijadwal lagi. Ya, karena memang bahasa glosolalia atau senosolalia itu bahasa yang bisa dipahami oleh pendengarnya ya. Walaupun saya tidak paham, misalnya saya tiba-tiba bisa berbahasa Perancis misalnya, nah itu maksudnya gitu. Itu namanya glosolalia atau kayak saya tiba-tiba bisa berbahasa Jerman gitu, Chris ya kan. Nah itu ya, misalnya tiba-tiba. Tapi besok suruh ulangi lagi nggak bisa. Supaya tujuannya meneguhkan ini benar loh, Roh Allah sudah hingga mereka dan mereka memberitakan Injil. Tujuannya kan itu, gitu ya. Oke. Jadi begini Ibu Bapak, walaupun Roh Kudus dicurahkan, luar biasa manifestasi, orang sakit sembuh dan seterusnya, itu bukan berarti Injil semakin mudah diberitakan. Tetap ada tantangan yang luar biasa, saudaraku. Ya, itulah kebenaran firman Tuhan, itulah pergolakan kita. Nah, hari ini coba kita baca ya, ini Kisah Rasul 4. Kisah Rasul 4 ayat 12 mulai. Kita baca ya, ayat 12 mulai sampai ayat ke-22 ya. Mulai ayat 12 sampai ayat 22. Kita baca bergantian ya. Saya ayat 12, atau di handphone saudara ada? Ya sudah, kita baca ya. Saya baca ayat 12, kita baca sampai ayat ke-22. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberitakan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. 13. Ketika sudah melihat Yesus dari manis dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa tidak terpelajar, heranlah mereka mengaku keduanya sebagai Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu,
mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. 15. Dan setelah mereka menyewa sesuatu itu dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok, dan kita tidak dapat menyangkalnya. 17. Tetapi supaya hal itu jangan berluas sia-sia di antara mereka, baik kita mengancam dan mereka, supaya mereka jangan berbicara di sesuatu dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus menjawab mereka, silakan kamu bersaksi sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. 21. Mereka segera mengajar sesuatu tetapi hanya memakai sebab sedang tidak punya cara untuk menghukum mereka karena takut kepada orang lain dan menyampaikan Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Amin. Ini Petrus dan murid-murid yang lain, ya, di sini Yohanes ya dan Petrus melakukan perbuatan yang luar biasa. Ketika mereka ingin beribadah, ini konteksnya kan ada orang lumpuh yang sudah 40 tahun pengemis gitu ya, homeless. Lalu Petrus dan Yohanes menyembuhkan mereka. Ya, kalau sudah baca sebelumnya, mereka luar biasa ya, terpesona. Kami tidak punya emas dan perak, tapi apa yang aku punya demi nama Yesus, aku perintahkan kamu berjalan. Ketika itu juga si orang sakit ini bersorak-sorai memuji Tuhan, dan akhirnya si Rasul Petrus dan Yohanes ini, saudara, ditangkap lalu diadili. Nah, kita baca ini pengadilan sedang diadili mereka. Artinya begini, saudara, bahwa walaupun Roh Kudus dicurahkan, kita dimateraikan, kita memberitakan Injil, tetap saja masih ada halangannya. Sampai hari ini, saudara, sampai detik ini. Saya contoh tadi saya bilang, ketika saya bicara kebenaran yang berasal kita, saya diundang lagi. Mungkin dianggap saya salah atau bagaimana, tapi ya oke lah, itu tidak masalah ya. Bukan berarti itu salah ya, bukan. Maksud saya, betapa sulitnya orang menerima kebenaran itu. Reject. Kenapa? Masalahnya apa? Kita lihat di sini, saudara. Ya, apa untungnya Petrus dan Yohanes? Tidak ada sebenarnya. Tapi mereka dipenjarakan, mereka ditangkap. Bahkan akhir hidup dari Yohanes, sudah tahu. Hidup dari Petrus itu sudah tahu. Dia disalibkan terbalik. Karena dia tidak layak dibilang aku disalib. Guruku disalibkan dengan kepala di atas, tapi aku disalibkan dengan kepala di bawah. Karena dia menyangkal Tuhan beberapa kali ketika belum menerima pencurahan Roh Kudus itu ya. Jadi keberanian dia itu hanya keberanian sisi manusiawi dia membela Tuhan ya. Kelihatannya membela Tuhan, tapi begitu diperhadapkan dengan kebenaran dia takut, bahkan dia menyangkal Tuhan beberapa kali. Nah, itu sebabnya ketika akhir hidupnya, ketika Roh Kudus dicurahkan, luar biasa keberaniannya. Bahkan kita baca tadi, dia berani berbantah dengan ahli-ahli agama, ya, ahli Taurat dan seterusnya, ya. Dan mereka kagum, dikatakan tadi mereka tidak terpelajar, tapi mereka hebat sekali. Nah, itu ya saudaraku. Dan akhir hidup dari Rasul Petrus yang luar biasa ini, dia memberikan hidupnya dan digenapi firman Tuhan di Injil Yohanes. Nanti kamu tua, kamu akan diikat dan kamu akan dibantai, di mana orang akan membawa kamu di mana kamu tidak suka. Sungguh pun demikian, saudara. Injil tetap sukar diberitakan. Orang sulit menerimanya sampai hari ini. Saudara baca, lihat di televisi.
pemimpin Korea Utara mendapati warga negara ada Alkitab di rumahnya, anaknya umur 2 tahun di penjara, ibunya di penjara, bapaknya dipisah semuanya, dan sampai mati tidak boleh ketemu lagi. Jadi benar dikasih lihat, jika ada lagi Alkitab di rumah-rumah warga Korea Utara itu akan mengalami sama seperti ini. Sekali dipajang, anaknya umur 2 tahun nggak pakai baju di dalam jeruji. 2 tahun. Bayangkan. Ini menunjukkan bahwa Alkitab atau firman Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang ingin menyelamatkan manusia. Secara hukum, ya terang-terangan orang melarang berita Yesus Tuhan. Kalau di Indonesia, gimana Indonesia, saudara, di kita ini? Sulit apa mudah memberitakan Injil? Ya, benar, sulit tapi mudah. Mudah tapi sulit. Ya, dari dulu, saudaraku, gereja dilarang, ruko dilarang, rumah dilarang, sampai berapa kali di YouTube itu diviralkan gitu kan, viralkan begitu. Apa masalahnya? Dia berdoa di rumahnya, kenapa kamu jadi terganggu? Sementara dikatakan cerobong kamu lebih besar deh, kenapa orang tidak protes? Orang di rumah berdoa, kenapa kamu marah? Nggak ada izinnya nggak dikasih. Gimana? Mau diizin, lalu apa masalahnya? Itu sudah. Ini bicara tentang kebenaran. Ini memverifikasi setiap kita. Saudaraku, meneguhkan setiap kita kok Injil yang kita pegang ini, kebenaran yang kita dengar ini adalah kebenaran dari Allah. Tetap ada tantangannya, ada rintangannya. Tapi masalahnya adalah, saudaraku, bukan hanya perlawanan dari pihak luar. Saya katakan tadi, Injil yang murni itu selalu mendapat rintangan dan tantangannya. Tujuannya apa? Supaya orang jangan mengerti kebenaran. Kalau orang tidak mengerti kebenaran, orang tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Itu luas ya. Banyak orang yang menolak Tuhan hari ini. Kita lihat sekarang. Kenapa menolak Tuhan? Karena dianggap kalau kenal Tuhan ini salah konsep nih. Kalau orang kenal Tuhan, mengerti Tuhan, maka Tuhan pasti akan mempermudah, melancarkan, tidak ada masalah dalam hidup ini. Salah. Justru setelah ada pencurahan Roh Kudus, murid-murid mengalami aniaya. Itulah kebenaran Injil, saudara-saudara. Tapi kalau masa seperti ini kadang orang tidak terima juga. Tapi semoga SJPDI kasih anugerah ini bisa mengikuti. Ya, karena saya ngomong beberapa kali orang dengarnya nggak suka. Di mana nggak sukanya? Apa masalahnya? Memang begitulah Alkitab itu. Setelah pencurahan Roh Kudus, murid-murid itu dibantai satu-satu, saudaraku. Semuanya. Yohanes yang kita baca tadi pun, dia matinya pun di kerja paksa, saudaraku, di Patmos itu. Sampai dia dibuang di Patmos itu, artinya dikerja paksa itu ya. Tidak ada penghasilan dan saking lelahnya ini orang rasul sampai dapat penglihatan Tuhan hibur dia. Makanya tulis kitab Wahyu itu. Ya, itulah yang dialaminya. Sekarang saudara-saudara, ada yang secara terang-terangan di Cina, terang-terangan dibantai, di Afrika juga sama. Dibunuh terang-terangan depan keluarga. Itu secara fisik. Tapi bukan hanya sampai di situ, saudara. Pemberitaan Injil kepada itu tetap sama hari ini. Sekarang bagaimana gereja yang besar, mega church? Itu lebih mengerikan sebenarnya. Kuasa alam maut bekerja itu dirilis, dibolehkan orang beribadah, tapi jangan mengerti firman. Sama saja, saudaraku, tidak teraniaya secara fisik lagi, tidak sadis lagi, karena manuver kuasa kegelapan itu licik sekali, lihai. Ya, orang boleh ke gereja, tapi orang tidak boleh mengerti firman. Maka itu semua diatur. Korbannya harus yang begini, tidak boleh begitu. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh audiens.
Memang penganiayaan secara fisik, larangan atau rintangan halang secara fisik mungkin sudah berkurang, khususnya di Indonesia. Tidak lagi karena viral, karena ada hukum. Ya, orang-orang Kristen pintar-pintar bicaranya, orang Tapanuli pintar-pintar loh membelanya. Tapi sayang juga, mereka juga sulit untuk membela Injil ya, karena terpengaruh dengan ke apa namanya hukum di Indonesia ini. Nah, yang saya ingin ajak saudara tadi, tidak kesaksian Kris ini bagus ya. Itu yang saya ingin singgung sebenarnya tadi itu. Bahwa orang Kristen itu jangan melayani, itu jangan apa ya? Maksud saya itu kita mengenal kebenaran, mempraktikkan Injil itu sebenarnya simpel saja dalam hidup ini. Simpel saja. Jangan bersungut-sungut. Saya ajak saudara baca ya, saudara. Ya, gereja boleh besar. Ya, kuasa kegelapan itu tidak terlalu pusing. Ya, orang banyak mau percaya Tuhan. Tadi secara fisik ya, orang dianiaya, dilarang beribadah. Nah, itu sebenarnya memverifikasi bahwa ada satu kuasa oknum yang ingin orang tidak boleh mengenal Tuhan. Tapi setelah orang mengenal Tuhan, dia tidak berhenti di situ, saudara. Manifestasinya tetap dihalangi. Nah, saudara-saudara, kita lihat kasih dalam Tuhan. Misalnya dalam 2 Korintus 11 ayat yang pertama, alangkah baiknya jika kamu sabar terhadap kebodohanku. Ini Paulus ini ya, dia kesal karena dia kecewa sebenarnya ini. Nah, maka kita baca ya, jika kamu sabar terhadap kebodohanku yang kecil itu, memang kamu sabar terhadap aku. Lalu ayat 2, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Nah ini ya, coba ayat 3. Tetapi apa? Aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada orang yang datang memberitakan apa? Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepada kamu roh yang lain daripada yang kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Oke, sampai di situ. Lalu saya ajak saudara lagi baca ya, Galatia 1. Itu jemaat Korintus, sekarang jemaat Galatia. Galatia 1 ayat 6. Galatia 1 ayat 6. Kita baca. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil yang lain. Injil juga, saudara. Ayat 7. Yang sebenarnya bukan Injil. Terus hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, marah, terkutuklah dia. Marah benar dia ini. Terus ayat 9 diulangi lagi, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi,
Jikalau ada orang yang beritakan kepadamu satu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Marah oleh Paulus, saudaraku. Lah, berarti saudaraku, orang sudah terima Injil, gereja masih ada potensi orang bisa disesatkan kalau tidak mau belajar. Makanya Paulus marah kepada Korintus, juga dia marah kepada jemaat Korintus. Kenapa sih kamu kok gampang berubah? Kenapa tidak mau belajar? Kenapa menerima Injil yang berbeda? Maka saya Paulus meyakinkan, terkutuklah dia kalau ada Injil yang beda dengan yang aku beritakan. Injil yang seperti apa sebenarnya yang Paulus beritakan sebenarnya? Nah, saya sudah dulu ya. Kita baca lagi misalnya Galatia 3 ya. Tadi Galatia 1, Galatia. Ini Galatia ini benar-benar Paulus menyayangkan. Galatia 3 ayat 1. Galatia 3 ayat 1. Baca sama-sama. 3, 2, 1. Hai orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang depanmu? Terus, hanya ini yang hendak ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan Taurat, atau karena percaya kepada Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya dalam daging? Kita baca lagi ya, baca lagi coba. Filipi 3. Filipi 3. Ini di Filipi juga sama nih penyakitnya. Filipi 3 ayat 2 mulai. Ayat 2, hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Asal ya. Ini emosi benar-benar ini hamba Tuhan ini, saudaraku. Kesal dia itu. Tadi dia orang Galatia dibodoh-bodohin semua itu sama dia. Karena memang dia kecewa. Orang Korintus juga, aku sudah memperkenalkan kepada Kristus, mengapa kamu kok tidak mau mengerti? Ya. Nah, ini ayat yang hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Aduh, kasar ya. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ini pendeta-pendeta palsu maksudnya. Karena kita orang yang bersunat, yang beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Yesus Kristus, yang tidak menaruh percaya kepada hal-hal lahiriah. Ini orang Galatia Filipi ini beda lagi nih, percaya hal spektakuler. Lalu dikatakan sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya kepada hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dia dapat menaruh percaya kepada hal lahir, aku lebih lagi. Nah, gitu. Paulus hebat dia. Apa yang kurang maksudnya? Tapi dia percaya Injil Allah yang menyelamatkan, bukan dengan hal-hal lahiriah. Sekarang sudah dikasih Tuhan. Artinya apa? Dari sisi luar Injil itu tetap dihalangi, dihambat, bahkan dipertaruhkan. Orang yang mau percaya itu bisa dikorbankan keluarganya, anaknya, aniayanya. Dan itu berlaku di wilayah tertentu. Mungkin di Indonesia ada sebagian kecil masih mendapat perlakuan itu, ya. Tidak boleh bangun gereja. Tetapi di Indonesia ini, ada di dunia sekarang ini, kita melihat aniaya secara fisik mungkin tidak lagi. Justru gereja dibolehkan di mana-mana, dibuka lebar-lebar, tetapi isinya bukan Injil yang diberitakan. Ini yang membahayakan. Sudah kasih tahu Tuhan. Jadi bagaimana sekarang? Kita lihat gereja tadi luar, ya, luar rintangannya. Sekarang dalam. Yang lebih bahaya itu, maka Alkitab berkata penyesat itu datang dari mana? Karena Yesus apa? Dari mana? Dari dalam. Yang dihakimi mana dulu? Dalam dulu. Kenapa? Karena di dalam inilah yang membuat kacau sebenarnya Kristenan itu. Kalau kita lihat sekarang, saya tidak bilang gereja besar itu salah ya. Puji Tuhan gereja besar. Tapi ingat, pengajarannya harus membuat orang sampai berubah.
mengerti kebenaran sampai dia bisa mempraktekkan kebenaran itu. Saya lihat di medsos, ya, orang Kristen yang misalnya di satu tempat itu luar biasa nyanyi puji Tuhan, kumpul keluarga. Pertanyaan saya, apakah itu Injil yang benar? Orang rileks, santai, pokoknya nyanyi-nyanyi, kumpul keluarga. Loh, saya tidak bilang nyanyi-nyanyi, berkumpul keluarga itu salah ya. Tetapi apakah benar itu Injil yang benar? Pertanyaannya, apakah benar orang dipanggil itu hanya untuk nyanyi, mempersembahkan pujian saja, lalu bersaksi? Yang benar adalah, saudara-saudara, Filipi pasal 2. Kita mulai dari sini. Refleksinya di Filipi pasal 2 ayat 12 mulai. Ayat 12 mulai. Filipi pasal 2 ayat 12. 3, 2, 1. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Sampai situ dulu ya, nanti kita akan bahas ayat 13 dulu. Jadi yang benar, yang refleksi yang benar bagaimana kita setelah menerima Kristus. Paulus mengajarkan kepada jemaat di Filipi. Apa katanya? Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Itu betul, benar. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Takut dan gentar dengan siapa? Bukan dengan orang-orang yang antikris, itu bukan. Takut dan gentar artinya kita sendiri dengan. Tapi saat ketika aku tidak hadir, bukan seperti aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini diperdebatkan ayat ini, saudara. Armenian, Calvinis, di sekolah teologi ini diperdebatkan ini. Apa sih maksudnya? Bagi saya, saudara, ini tidak terlalu sulit juga. Bukan karena keselamatan itu anugerah atau usaha manusia. Loh, Paulus menjelaskan ini beda. Ini keselamatan artinya orang telah menerima Injil itu harusnya dia berubah hidupnya. Bukan karena ada Paulus saja, maksudnya begitu. Nah, makanya ayat 13 dikatakan, sudah paham nggak? Ini ayat 12-13 ini perdebatan sepanjang masa. Yang satu bilang keselamatan anugerah, keselamatan dikerjakan oleh Roh Kudus Allah sendiri. Satu lagi bilang enggak, ada usaha manusia. Yang benar yang mana? Nah, ya, karena dikatakan gini, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ini orang-orang yang menganggap bahwa keselamatan harus dikerjakan. Ya, amin yang biasanya itu ya. Tanggung jawab. Tapi yang dari Calvin tidak mau. Karena ayatnya berkata gini, karena Allah lah yang mengerjakan. Loh, gimana ini? Tadi kerjakan keselamatanmu. Yang ke-13, Allah lah yang mengerjakan. Jadi ini berdebat, saudara. Ini yang saya bilang, saudara-saudara, ya, menerima pengajaran Injil itu tidak mudah. Pemerintah atau negara tidak melarang. Gereja belajar itu. Di dalam gereja belajar Injil, di dalam gereja berantem. Di dalam gereja sendiri ribut. Ini sesat. Sampai sekarang coba lihat, gara-gara perpuluhan viral kan. Sampai apa? Minta peneguhan orang Yahudi gitu. Ngapain coba deh? Dan lalu dijawab pendeta yang lain. Tadi pagi saya baru lihat lagi ya. Sampai di gereja panggil orang Yahudi yang datang bersaksi bahasa Indonesia. Apa ya ini ya? Aduh. Coba betapa sulitnya Injil, saudaraku. Paham, saudaraku? Betapa munculnya manusia-manusia yang merasa ini yang benar, ini kamu yang salah. Kalau dua-duanya di pertemuan gimana kira-kira? Apa doanya kira-kira kalau Tuhan hadir? Dua-duanya ada di situ. Di mana nih? Sama seperti orang Farisi yang berkata, aku tidak seperti dia. Pemungut cukai, jahat. Lalu orang yang diam itu, ya Tuhan, aku ini orang berdosa. Justru itu yang benar, kata Tuhan. Nah sekarang gimana kebenaran itu?
Jadi di gereja pun ribut, saudaraku. Yang mengaku Kristen pun ribut. Karena Allah, 13 ya, karena Allah lah yang mengerjakan. Bayangkan satu orang yang nulis ayat yang sama, perkara yang sama, bisa berantem orang gereja ini. Aneh enggak? Sudah lihat nggak keanehan di situ, racun itu? Maka kita jangan lagi begitu, sudah jangan terjebak. Ya, sebenarnya itu, nih ya, gimana cara menjelaskan ini? So, saudara, gini, waktu Paulus menulis pakai angka nggak? 1 ayat 2, pakai kayak gitu kira-kira. Waktu Paulus nulis itu, tidak ada. Ini gara-gara bikin angka 1, 2, 3, ini kacau juga sebenarnya. Paulus waktu bilang itu tidak ada ayat 1, ayat 2, ayat 3, itu tidak ada dalam kitab itu, saudara-saudara. Makanya kita harus hati-hati ya. Saya tidak berkata Alkitab itu salah ya. Tapi baiklah kita sudah dimateraikan Roh Kudus, mari kita belajar sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Saya tidak bilang angka-angka di Alkitab itu salah ya, tidak juga. Tapi bukan itu menjadi acuan. Coba, jadi kacau jadinya. Ayat 12 ngomong gitu. Ayat 3 Paulus tuh ngomong dari saat A sampai Z itu sama. Intinya itu harus ditangkap. Paulus sedang menasihati jemaatnya. Jemaat, kamu sudah terima Injil. Allah lah yang telah menyelamatkan kamu. Tapi kamu harus bertanggung jawab. Jangan seperti waktu aku masih hadir. Waktu aku tidak hadir pun kamu tetap harus kerjakan. Karena Allah lah yang menyelamatkan kamu, bukan aku. Itu loh kira-kira. Tapi kenapa menjadi ribut ya? Aku juga ngerti loh. Ayat 13 ya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, tadi saya mau ngomong nih ayat 14. Jadi gimana yang benar? Yang benar yang 14, coba lihat. Lakukanlah apa? Ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantah. Kristen yang benar itu, kita sudah menerima Kristus, ayo kita ekspresikan dalam hidup kita ini, pribadi kita, dimanapun kita berada. Tadi sudah disaksikan, ketika kita bekerja, ketika kita di dalam gereja, ketika dimanapun dalam rumah tangga, jangan bersungut. Bersungut-sungut itu apa? Apa itu Pak bersungut-sungut? Bersungut-sungut itu artinya sebenarnya tidak bersyukur kepada Tuhan, tidak tahu terima kasih, ngoceh, ngomel terus gitu kan. Bersungut-sungut. Saya senang ya saudaraku, walaupun sederhana doanya ya. Tuhan terima kasih buat teman hari ini, Tuhan bersyukur. Itu walaupun kalimat sederhana, tapi itu mengandung makna yang dalam. Tuhan terima kasih buat keadaanku. Itu luar biasa saudaraku. Itu kebalikan dari bersungut-sungut, berbantah-bantah. Tuhan terima kasih apa yang telah terjadi. Itu luar biasa powerfulnya. Kenapa? Karena kita sedang menjalin relasi yang benar dengan Tuhan. Tuhan terima kasih buat keadaanku. Tuhan terima kasih buat semua yang terjadi. Bahkan Tuhan terima kasih buat apa yang ku alami. Kita bersyukur karena kita percaya, istilah bukti kita percaya kepada Tuhan. Bukan doktrinal saja. Doktrin betul harus, tapi implikasinya harus terbukti, harus jadi dirasakan. Makanya Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu. Itu maksudnya saudaraku. Ketika di Injil Matius ada orang-orang berkata, oh kami ini lakukan mujizat tuh, kami pelayanan. Tuhan bilang apa? Aku tidak kenal kamu. Kenapa? Kamu tidak pernah bersekutu dengan aku secara pribadi. Kamu tidak pernah bersyukur. Kamu tidak tahu berterima kasih. Kamu hanya tahu baiknya saja semuanya. Hanya nama Tuhan kamu jual. Sementara pribadimu tidak pernah. Nah saudara yang kasih Tuhan, dimulai dari kita sendiri. Lakukan segala sesuatu. Itulah yang Tuhan inginkan. Walaupun saudara main sederhana, main musik begini, lakukan dengan tidak bersungut-sungut, tidak kecewa. Gak ada PK-nya ngapain? PK-nya kecil ngapain? Saudara, kita bisa mengenal Tuhan saja sudah upah ini, amin saudaraku. Kita begini sudah berkat ini. Jadi jangan dibandingkan, jangan ada lagunya kan, sampai nyanyi di istana tuh anak Jawa itu kan.
Jangan dibanding-banding ke. Iya, sering ada lawan. Nggak ada lawannya. Kita menerima Injil ini sudah luar biasa, maka itu ekspresikan dalam kehidupan kita. Karena penyesatan dan rintangan Injil itu selalu ada, saudaraku. Sekarang kita, konteksnya kita ini, yang merintangi kita adalah diri kita sendiri. Makanya takut dan gentar akan Allah itu harus ada dalam hidup kita. Takut akan gentar, walaupun tidak ada gereja, walaupun tidak ada pendeta, tidak siapa-siapa, ada Tuhan yang menyertai kita. Maka saya bilang tadi, dengan handphone pun kita bisa beribadah sikap hati kita. Paham saudara? Bukan pada kita nyanyi oleh Tuhan. Dengan apapun juga kita bisa berelasi dengan Tuhan. Takut dan gentar akan Tuhan ada pada hidup saudara dan saya. Itu yang membuat kita berkenan kepada Tuhan. Makanya apa sudah dikatakan di sini? Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Memang Allah sudah memberikan anugerah itu, tapi kerjakan itu gimana cara mengerjakannya? Dengan tidak bersungut-sungut. Tadi saudara Kris sudah bersaksi. Saya tidak perlu jelaskan lagi kan? Tadi saya mau korbankan itu. Iya. Artinya itulah ekspresi kita dengan berrelasi dengan Tuhan. Tidak muluk-muluk Tuhan memberikan. Kamu harus pintar khotbah, kamu harus sekolah Alkitab, kamu harus belajar. Tidak, saudaraku. Tapi seluruh hidup kita ini, siapapun juga kita, orang tua, anak, siapapun juga, karyawan, pimpinan, siapapun juga, lakukan bagian kita, karena kita ini telah mendapat kasih karunia, yaitu anugerah keselamatan yang sukar bagi orang lain untuk mengertinya. Lalu dikatakan, karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu. Ya memang semuanya juga Allah. Allah mempredestinasi. Tapi predestinasi jangan dianggap Allah telah menentukan kamu selamat atau tidak. Bukan itu. Allah mempredestinasi, artinya Allah merancangkan semua itu baik. Tadi kalau salah ada lagu dia. Ya, dari semula telah tahu. Itu kan predestinasi. Kenapa tidak? Ada orang yang anti predestinasi. Loh, Allah tuh menetapkan, tapi bukan takdir. Kalau konsep agama di luar Kristus itu takdir. Kita kan tidak bukan takdir. Kalaupun ada takdir perlu dipahami dengan benar. Misalnya, saya terlahir sebagai laki-laki, ya takdir kan? Ada dilahirkan sebagai wanita, ya itu takdir. Tapi jangan dipahami sebagai apa namanya, semua digeneralisasikan. Allah mentakdir, artinya Allah memang menentukan, Allah mempredestinasi supaya kita ini menjadi anak-anak Allah, supaya manusia diciptakan itu berbahagia, menikmati anugerah Allah. Dari semula memang Tuhan ciptakan Adam dan Hawa supaya menikmati alam semesta, bersekutu dengan Tuhan. Tapi nyatanya kacau balau kan? Apakah Allah mempredestinasi kacau balau itu? Tidak. Demikian pula sebenarnya dalam keselamatan, Allah ingin semua orang selamat. Amin, saudaraku. Allah tidak ingin ada yang menderita, ada yang ke neraka, tidak ada. Tapi itulah kekacauan yang terjadi selama ini. Ada pendeta yang mengajarkan bahwa orang ke neraka pun itu juga Allah tentukan. Baik, jawab juga ini ya. Terus ditanya sama jemaatnya, ini seminar saya dengar. Lalu gimana dong Pak orang yang ke neraka? Ya, dia ke neraka pun dia harus bersyukur. Karena Allah tentukan. Pusing beta. Pusing aku dengarnya loh. Iya, yang jelas itu gelarnya jentret-jentret selalu. Tapi dibilang ketika jemaat yang bertanya, Pak, bagaimana di neraka? Ya di neraka pun harus bersyukur. Karena Allah menentukan di situ. Lah kalau dia bisa bersyukur, Pak, nanti neraka dia Om. Ya, itulah ya. Jadi akhirnya saya belajarlah, kita belajar terus. Ya melihat di YouTube banyak kan korban-korban, belajar semua dari situ, saudara. Lalu kita ambil tuntunan apa kebenarannya. Kita melihat bahwa yang Tuhan inginkan itu ya bagaimana kita mengabdi kepada Tuhan secara personal. Hidup kita ini kita persembahkan hidup tubuhmu sebagai persembahan yang
hidup, kudus, terus dan yang berkenan kepada Allah, lalu ditutup oleh Paulus, itulah ibadahmu yang sejati, kan begitu. Jadi dimulai dari personal kita ini, saudara, dengan lakukan saudara, dengan tidak bersungut-sungut, jangan kecewa dengan hidup ini, kecewa dengan keadaan, kecewa terlahir dengan keadaan begini. Jangan, semua orang juga masa lalunya pasti tidak menyenangkan, karena itulah ulah dunia ini. Ada seminar pemulihan jiwa, sudah pernah dengar kan? Atau di perusahaan itu ada itu, diwajibkan ikut, bayar itu mahal. Seminar, bukan seminar apa, terapi pemulihan jiwa. Lalu orang ini diajak untuk dengar musik, musiknya memang membawa jiwa manusia itu apa ya, tenang sekali gitu ya, suara air pelan semuanya, hening semuanya. Maka suara AC pun tidak ada loh, saking kami itu ruangan. Memang dikondisikan begitu. Ayo ingat masa kecilmu. Dan saya ikuti memang, saya ingin belajar. Ayo ikuti, ingat masa kecilmu. Apa yang membuat kamu terluka? Ya orang dibuat terseduh-seduh dan nangis meraung-raung, saudaraku. Semua orang juga begitu. Karena Alkitab berkata dalam 25, yang lalu biarlah berlalu, yang baru sudah datang. Tidak usah lagi ya. Memang kita semua orang juga mengalami itu, bro. Tapi itu bayar dong, 400.000, saudara. Kalau ngajak teman 2 orang, kita dapat diskon lagi. Ya ujung-ujungnya kan permainan psikologi. Lalu yang saya heran juga, iya, gimana ya? Gereja pun mengadopsi itu, bikin retret. Jadi retretnya bukan dalam nama Yesus keluar tidak lagi, tapi lebih ilmiah. Sama juga, hanya di luar sana tidak pakai nama Yesus, yang di gereja pakai nama Yesus. Sama juga, ayo ingat masa lalu kecilmu, apa yang paling membuat kamu terluka. Bayangkan, orang itu sekarang datang dan saya mewakilinya. Saya minta maaf kepada kamu, sebut namamu masing-masing. Ya orang rame-rame nangis-nangis semua tuh. Ini bukan pemulihan jiwa, ini namanya justru, orang diingatkan masa kecilnya. Semua kita masa kecil kita pasti gak ada yang nyaman, benar nggak? Iya. Kecuali orang tertentu lah ya. Nggak ada masa kecil kita zaman dulu. Inilah ulah kuasa ke-8, saudara-saudara. Membuat kita kecewa, lalu kita menghujat Tuhan. Kita tidak bisa bersyukur kepada Tuhan. Makanya untuk melawan semuanya itu, ayat ini berkata jangan bersungut-sungut. Dalam hidup kita tidak boleh bersungut-sungut. Aku bersyukur, walaupun maaf kata aku miskin, aku bersyukur Tuhan. Disitulah nilai kita. Di situ Tuhan mengenal kita. Tuhan, aku dilahirkan kurang cantik, aku bersyukur Tuhan karena aku cantik di mata Tuhan. Ada amin. Amin. Aku tidak ganteng Tuhan, tidak seperti siapa coba? Diminho. Biskuit Roma ya. Gara-gara biskuit Roma dia. Saya ingin tiru-tiru cara ngomong itu sama kan dia logatnya itu. Ya apa gitu loh. Nggak perlu kan. Kita ini orang yang sudah mendapat kasih karunia Tuhan, saudaraku. Soal kita berhasil atau tidak, niscaya kalau kita harus mengenal pribadi Tuhan, kita pasti berhasil dalam hidup ini. Amin. Amin. Bukan hanya secara finansial, anak-anak kita, keturunan kita pasti dipakai Tuhan menjadi berkat bagi orang. Amin. Kita bersyukur di situ. Tidak usah terlalu ribet, saudaraku. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Artinya kita bersyukur dengan keberadaan kita. Saudara di gereja kecil ini, bersyukurlah saudaraku. Bersyukurlah karena Tuhan mempercayakan kita persekutuan yang kecil ini. Itu pun tidak masalah toh. Saudara mau tempat yang besar, ya boleh juga. Tapi saudara mau dapat apa kalau hanya angkat tangan Tuhan luar biasa? Itu mau apa sih? Sementara jiwa, sementara pribadi kita tidak diubah untuk bisa mengenal pribadi Allah yang telah menyelamatkan kita. Soal hidup kita ini, saudaraku, penyesatan itu luar biasa. Tadi saya sudah ulangi di tempat tertentu, memang itu justru memverifikasi kebenaran itu luar biasa. Nah sekarang kita di gereja kita ini yang kecil ini, mulailah dengan hal-hal yang sepele, saudaraku. Bersyukur kita ini ada di sini, amin.
Bersyukur ada gembala, ada ibu gembala, ada gereja, ada kebenaran firman Tuhan diberitakan. Bersyukur, terima kasih saja. Itu yang Tuhan senang, saudaraku. Bersyukur Tuhan aku bisa bekerja. Lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Jadi saudaraku, maksud saya adalah, kesimpulan saya adalah halangan pemberitaan Injil itu memang dari eksternal, luar ada. Justru itu mengkonfirmasi kita bahwa itu karena kebenaran Yesus pun disalibkan, kan gitu. Artinya jangan berharap percaya Tuhan lalu semua menjadi baik semuanya, ya anak baik, semua keluarga baik. Enggak juga saudaraku. Saya bilang tadi di Eropa itu tiap hari orang kumpul, hampir tiap minggu orang bakal nyanyi, puji Tuhan, semua lagu-lagu rohani. Apakah benar itu saudaraku? Yang Tuhan inginkan adalah orang-orang yang bisa menjangkau orang lain, bukan hanya kita nyaman di sini. Ya kalau tempat gini kan kita nggak mungkin menjangkau, nggak mungkin latih misi kan. Ya kita semua sibuk semua ini. Ya. Ada bagian-bagian tertentu yang akhirnya mereka tidak bisa berapa-apa. Pokoknya ya sudah, ini sudah kebenaran bagi dia. Nyanyi saja, puji-puji Tuhan, nanti kumpul-kumpul. Ya saudara yang kasih dalam Tuhan. Sementara panggilan orang percaya itu harus dia memberitakan Injil. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipanggil untuk memberitakan Injil dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan berkati kita pagi hari ini. Puji Tuhan.